Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandro, NIM 200-281 dari Prodi Fire and Safety. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah pengelolaan pencemaran industri. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi penguraian, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Yang pertama itu mudah meledak, terus yang kedua mudah menyala, yang ketiga reaktif, yang keempat infeksius, yang kelima korosif, yang keenam racun. Terus yang ketiga, sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Nah, yang pertama itu ada bangunan. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan paling sedikit memenuhi persyaratan desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari. Terus yang kedua, memiliki penerangan dan ventilasi. Terus yang ketiga, memiliki saluran, drainage, dan bak penampung. Yang keempat, peralatan penggunaan keadaan darurat. Nah, terus ada yang penyimpanan dari tangki atau kontainer. Itu desain yang diperlukan memiliki penerangan dan ventilasi, memiliki saluran, drainage, dan bak penampung. Terus yang ketiga, memiliki penanggulangan keadaan darurat. Terus penyimpanan silo pada limbah B3. Silo digunakan untuk menyimpan fase padat dengan rentang ukuran butir 0,5 sampai 300 mm. Kategori 1 dan kategori 2, spesifik kategori 2 dari sumber spesifik umum, dan kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Fasilitas ini wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang mampu mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah dan rampung mencegah kerusakan. Terus yang kedua, memiliki tanggul dengan lantai kedap di sekitar pipa input ke silo yang berfungsi untuk menampung saat terjadi ceceran. Terus yang ketiga, dilengkapi dengan simbol yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, terus ada waspil. Waspil merupakan digunakan untuk menyimpan fase padat kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Fasilitas ini wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki saluran drainage slingsing, fasilitas yang berancang untuk mengalirkan air yang berkontrak langsung dengan disimpannya menuju kolam penampung air. Terus yang kedua, memiliki tanggul di sekitar fasilitas dengan kategori lebih dari sama dengan kategori 1 meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya ceceran atau tumpahan yang keluar dari fasilitas penyimpanan. Yang ketiga, memiliki sumur atau air tanah yang dibangun di bagian hulu dan hilir fasilitas dan ditempatkan sesuai dengan pada arah aliran air tanah. Nah, yang kelima itu ada waste impoundment. Digunakan untuk menyimpan fase slurry kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Fasilitas ini wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tanggul di sekeliling fasilitas dengan ketinggian lebih dari sama dengan 1 meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya luapan. Terus yang kedua, memiliki bangunan pelimpah untuk mengalirkan air yang disimpan menuju kolam penampung air. Yang ketiga, memiliki sumur pantau air tanah yang dibangun
di bagian hulu dan hilir fasilitas dan ditempatkan sesuai dengan pada arah aliran air tanah. Soal yang keempat, sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Yang pertama itu fasilitas penimbunan akhir kelas 1, 2 atau 3. Yang kedua itu ada sumur injeksi. Yang ketiga, penempatan kembali di area bekas tambang atau backfilling. Dan yang keempat, dam tiling. Dan yang kelima, fasilitas penimbun limbah B3 lain sesuai dengan perkembangan impact. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Yang pertama, stabilitas adalah proses penambahan suatu zat dan dicampur dengan limbah untuk meminimalkan kecepatan migrasi perpindahan limbah untuk mengurangi toksisitas dan limbah, sehingga stabilisasi digambarkan sebagai proses di mana seluruhan atau sebagian kontaminan terkait dengan menambahkan media pengikat atau pengubah. Terus yang kedua, metode insinerasi atau pembakaran dapat diterapkan untuk memperkecil volume B3, namun saat melakukan pembakaran perlu dilakukan pengontrolan ketat agar gas beracun hasil pembakaran tidak mencemari udara. Terus yang ketiga, bioremediasi adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurangi limbah B3. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut, sebuah peristiwa yang disebut biotransformasi. Nah, yang keenam itu tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis waktu penyimpanannya. Nah, kategori yang pertama itu kategori pertama yaitu maksimal penyimpanannya sekitar 90 hari. Nah, kategori 2 180 hari. Kategori 2 dari sumber tidak spesifik yaitu sekitar 365 hari. Kategori 2 dari sumber spesifik umum yaitu 365 hari. Kategori 2 dari spesifik khusus yaitu 365 hari. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 pada bangunan. Fasilitas itu konstruksi melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari, memiliki penerangan dan ventilasi, memiliki saluran drainase dan penampungan. Nah, soal yang ke-8, jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 yang dihasilkan. Kategori limbah kategori 1 dan 2 yaitu sekitar kurang lebih 50 kg per hari. Kategori 1 kurang lebih 50 kg per hari. Terus kategori 2 dari umum yaitu 50 kg per hari. Kategori 2 dari sumber tidak spesifik itu 50 kg per hari dari sumber. Terus yang ke kategori 2 dari spesifik khusus tidak terbatas. Nah, jenis limbah pada industri. Jenis limbah B3 ada kuil bekas, bentuk pemanfaatnya daun ulang menjadi oli kembali. Yang kedua ada aki bekas, daun ulang timah. Yang ketiga ada koper slag, pengganti pasir besi pada instruksi semen. Yang keempat ada sludge ipal, bahan bakar alternatif. Yang kelima ada sludge oli, bahan bakar alternatif. Yang keenam slag besi, material konstruksi. Yang ketujuh ada spent art, recovery minyak lamp. Yang kedelapan ada limbah elektronik, recovery logam berharga. Yang kesembilan katalis bekas atau recovery logam berharga. Yang ke-10 fly ash and bottom ash, bahan baku campuran industri semen. Nah, yang ke-10 sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan jenis. Nah,
Yang pertama itu limbah B3 kategori 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut tertutup. Nah, terus limbah B3 kategori 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut terbuka. Nah, di sini ada truk yang sedang mengangkut bahan B3 yang beracun. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.